تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الصالحين، آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla yang kembali mengumpulkan kita di tempat ini dan di dalam majelis ini untuk membaca dan mengambil pelajaran dari kitab suci Al-Quranul Karim. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa ta'ala merubah hidup kita menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran, Bapak Ibu. Sekarang masuk ayat berapa? 110. Kita baca sampai 112. Lumayan banyak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من
الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Asaunya pendek ya, asawwakan, karena ini bukan bacaan idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah itu tanwin atau nun mati bertemu dengan waw. Yang ini waw mati ketemu waw. Jadi ini tasydid murni ya. Baik ya. Ayat ini jamaah rahimakumullah berbicara tentang dua golongan. Yang pertama golongan orang beriman, orang muslim. Yang kedua golongan ahlul kitab. Baik Bapak Ibu, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat Islam, khaira ummatin, merupakan umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan atau yang dikeluarkan linnasi, untuk umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Apa sebab kalian dipilih oleh Allah sebagai umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian melakukan amar ma'ruf. Kemudian yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, dan karena melakukan nahi mungkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, dan karena kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Nah, ini sudah mulai bicara ahlul kitab, Bapak Ibu. Dan apabila ahlul kitab itu beriman, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, namun ternyata di antara mereka ada yang beriman, wa aktsaruhumul fasikun, dan kebanyakan di antara mereka itu adalah fasik. Fasik diartikan kafir, tidak beriman. Jamaah rahimakumullah. Baik Bapak Ibu, ayat ini menegaskan kepada kita semua bahwa umat Islam adalah umat terbaik. Ya. Kuntum khaira ummah. Kalian di sini ditujukan kepada umat Islam. Hanya saja ulama berbeda pendapat. Apakah kalian ini khusus umat Islam yang ada di masa Nabi, ataukah semua umat Islam sampai hari kiamat, ya, dari umat Nabi SAW masuk dalam ayat ini, kuntum khaira ummah. Kalau ayat ini dimaksudkan kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti jemaah rahimakumullah, yang dimaksud khairu ummah, sebaik-baiknya umat dalam ayat ini adalah mereka, Bapak Ibu. Adapun kita belum tentu, jemaah rahimakumullah, kecuali kita melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan, jemaah rahimakumullah. Baik. Untuk ayat kuntum khairu ummah ada dua pendapat, jemaah rahimakumullah. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa memang kaum muslimin itu telah ditetapkan oleh Allah menjadi umat terbaik. Jadi di zaman azali kita umat Islam, ya, telah ditetapkan oleh Allah menjadi umat terbaik. Nah, posisinya itu menggantikan Bani Israel, Bapak Ibu. Dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad, sebelum adanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad,
umat terbaik itu diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Dalilnya ada di surah Al-Baqarah yang sudah lama kita pelajari ya. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian dan aku utamakan kalian atas umat seluruh alam. Jadi Allah pernah mengutamakan memilih Bani Israel sebagai umat terbaik di antara umat-umat saat itu, Bapak Ibu. Ya, tapi buktinya apa Bani Israel itu dipilih oleh Allah sebagai umat terbaik kala itu? Buktinya banyak nabi yang diutus oleh Allah dari kalangan Bani Israel. Jamaah rahimakumullah. Walaupun ada ulama yang memberikan komentar, banyaknya nabi yang diutus dari kalangan mereka itu bukan selalu menunjukkan kemuliaan mereka, tetapi itu menunjukkan bahwa mereka bebal, Bapak Ibu. Ya kan? Bebal. Berkali-kali nabi didatangkan dari kalangan mereka, tapi mereka tetap saja menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, setelah datangnya masa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang menjadi umat terbaik dipindah oleh Allah kepada umat Islam, Bapak Ibu. Ini berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW. Yang pertama hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nabi bersabda, "U'titu ma lam yu'ta ahadum minal anbiya." Aku diberikan sesuatu, kata Nabi, yang tidak diberikan kepada para nabi yang lain. Ya. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ma huwa ya Rasulullah?" Apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Nusirtu birru'bi." Aku ditolong oleh Allah dengan ru'b. Ru'b itu musuh sudah dibuat takut sebelum berperang. Ini kelebihan Nabi. Jamaah rahimakumullah. Jadi 1 bulan sebelumnya atau 1 pekan sebelumnya, ya kan, karena orang Arab itu perang kan nggak seperti zaman sekarang tiba-tiba menyerang begitu, enggak. Mereka mesti janjian, kita bulan depan akan ketemu di tempat itu misalnya, berperang, ya kan, menunjukkan kemampuan masing-masing. Nah, sebelum terjadinya peperangan, orang kafir itu sudah dibuat takut oleh Allah, dan ini kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Sehingga banyak beberapa peristiwa, ya, ada beberapa peristiwa di mana kaum muslimin hanya mengepung tapi tidak terjadi peperangan karena musuh sudah menyerah terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, wa utitu mafatihal ard. Aku diberikan oleh Allah mafatihal ard, ya, kunci-kunci dunia. Kemudian wa summitu Ahmad, dan aku diberi nama oleh Allah Ahmad dengan nama Ahmad, ada di dalam Al-Qur'an. Wa ju'ilat turabu li tahuran, dan dijadikan bagiku tanah itu sebagai tahuran, ya, suci. Jadi sholat langsung di tanah, Bapak Ibu, itu sah-sah saja. Bahkan kalau tidak ada air, kita menggantinya dengan apa? Tayamum. Tayamum itu harus pakai debu tanah, Pak. Jamaah, itu suci. Jamaah. Jadi kalau pakaian panjenengan jatuh ke tanah dan panjenengan di situ tidak melihat najis, hanya melihat kotor saja, maka itu dihukumi suci. Kemudian yang terakhir, wa ju'ilat ummati khairal umam, dan umatku dijadikan sebagai khairal umam, sebaik-baiknya umat. Ini dalil hadis Nabi. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Imam Tabrani, bahwa surga itu tidak akan dibukakan oleh Allah untuk umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalamnya. Nabi bersabda, "Innal jannata harramat 'alal anbiya kulluhum hatta adkhulaha." Sesungguhnya surga itu diharamkan oleh Allah kepada para nabi semuanya kecuali aku sudah memasukinya, baru mereka dipersilahkan masuk. Wa hurrimat 'alal umam hatta tadkhulaha ummati, dan diharamkan atas umat-umat yang lain kecuali umatku sudah memasukinya. Subhanallah. Kita ini belakangan tapi pertama masuk ke surga. Makanya proses di akhirat, Bapak Ibu,
pertama selalu orang beriman, umat Nabi. Mulai proses hisab, setelah itu penerimaan kitab, mizan, menyeberangi sirat, jembatan, itu semua pertama yang melewatinya adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil bahwa memang umat Rasulullah sejak zaman azali telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai umat terbaik. Ini menurut pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan ini bukan sebuah ketetapan, tetapi ini merupakan cerita di masa lalu, yaitu cerita di masa Nabi SAW, ya, bahwa yang dituju oleh ayat ini adalah sahabat Nabi, bukan semua orang Islam. Sehingga jemaah rahimakumullah, di masa itu umat Islam, di masa Nabi maksudnya para sahabat, mereka adalah umat yang terbaik. Adapun di masa sekarang belum tentu orang Islam zaman sekarang menjadi umat terbaik, kecuali mereka melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka dikatakan umat terbaik, Bapak Ibu, karena mereka itu meninggalkan kampung halaman mereka, hijrah ke Madinah untuk menolong agama Allah dan Rasulnya. Jemaah rahimakumullah. Mereka juga dikatakan umat terbaik karena mereka telah mengorbankan hartanya bahkan nyawanya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya masa yang paling mulia itu masanya Nabi, Pak. Khairul quruni qarni, kata Nabi. Sebaik-baiknya masa itu adalah masaku. Kemudian masa setelahku, yaitu masanya sahabat. Kemudian masa setelah sahabat yaitu masa tabi'in. Ini 3 kurun yang sangat mulia, jemaahullah. Sehingga kalau ilmu bersumber dari 3 kurun ini, maka itu lebih didahulukan, ya, daripada ilmu yang datang setelahnya, Bapak Ibu, ya, pendapat yang datang setelahnya. Baik. Jadi ada 2 pendapat bahwa umat Islam terbaik dalam ayat ini bersifat umum. Ada pendapat kedua mengatakan umat Islam yang terbaik dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita ngikuti pendapat yang pertama, berarti kita termasuk juga dalam kategori umat yang terbaik. Nah, karena kita ini dipilih sebagai umat yang terbaik, hendaklah kita betul-betul menjadi contoh yang terbaik bagi umat yang lain. Dalam hal apa saja, umat Islam ini harus menjadi contoh yang terbaik dalam hal kebersihan, dalam hal kejujuran, kemudian dalam hal apa saja zaman Allah, kita harus menjadi role model, Bapak Ibu, contoh bagi umat yang lain. Zaman Allah. Makanya Islam ini kan agama yang mengatur semuanya. Tidak ada agama sedetail agama Islam. Bahkan urusan kebersihan pun diatur dalam Islam. Jemaah rahimakumullah. Ya, karena memang kita sebagai umat terbaik, semuanya harus kita contohkan yang terbaik kepada umat yang lain. Kemudian jemaah rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab umat Islam itu dipilih sebagai umat terbaik. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian melakukan amar ma'ruf. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah perbuatan mungkar. Kemudian yang ketiga, wa tu'minuna billah, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Urutannya yang pas harusnya, Bapak Ibu, iman dulu atau amar ma'ruf nahi mungkar? Iman dulu kan, tapi dalam ayat ini imannya belakangan. Nah, jadi bahasanya tidak tu'minuna billahi wa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Imannya di belakang. Nah, kenapa Allah menyebut iman di belakang? Padahal iman itu pokok. Amar ma'ruf nahi mungkar tanpa keimanan maka tidak ada gunanya. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang membuat orang itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar juga karena dorongan iman. Nah, kenapa imannya yang di belakang Allah sebutkan? Karena kata ulama, Allah ingin menonjolkan perbedaan umat ini dengan umat yang lain. Apa perbedaannya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu, itu perbedaan kita dengan orang Nasrani, dengan orang Yahudi, dengan agama-agama yang lain. Jemaah rahimakumullah. Mana ada agama melakukan amar ma'ruf nahi mungkar?
Bapak Ibu. Yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dari dulu sampai sekarang itu adalah orang Islam. Jemaah rahimakumullah. Karena itu Allah menyebutkan menonjolkan perbedaannya, sehingga yang disebutkan pertama adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jemaah rahimakumullah. Ya. Melakukan amar ma'ruf ini sudah kita bahas cukup panjang ya di ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Kemudian mencegah kemungkaran juga sudah kita bahas di ayat 104. Wa yanhauna 'anil munkar. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat ini dipilih oleh Allah sebagai umat terbaik, Bapak Ibu, ya. Itu karena melakukan 3 perkara ini. Amar ma'ruf, nahi mungkar, beriman kepada Allah. Apabila kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, meskipun kita beriman kepada Allah, berarti kita tidak masuk dalam kategori umat terbaik. Kita nggak boleh ngaku saya ini umat terbaik, karena Al-Quran menyebut kuntum khaira ummah. Ya, tidak pantas. Ya, ini hanya diberikan kepada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jemaah rahimakumullah. Kenapa Yahudi Bani Israel itu dicabut oleh Allah status umat terbaiknya? Karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalilnya ada di surah Al-Maidah ayat 78 dan 79. Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Bani Israel itu telah dilaknat oleh Allah melalui lisannya Nabi Daud, lisannya Nabi Isa. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu karena mereka durhaka dan karena mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak mencegah perbuatan mungkar yang dilakukan oleh orang-orang di antara mereka. Akhirnya dicabut oleh Allah status umat terbaiknya, Bapak Ibu. Subhanallah, dalam ayat ini jemaah rahimakumullah, umat terbaik itu dipilih oleh Allah bukan dari sholat tahajudnya, ya, bukan dari puasanya, bukan dari bacaan Quran atau hafalan Qurannya, Bapak Ibu, tapi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya ada dua orang ini, Pak, ya. Satu hafal Quran, hafal dengan tafsirnya, hafal hadis, ahli sholat malam, ahli puasa, tapi tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan yang satu tidak hafal Quran, tidak ahli sholat malam, tidak ahli puasa, tetapi dia amar ma'ruf nahi mungkar. Mana yang lebih baik antara dua ini? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, Bapak Ibu. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, kalau kita hanya Islam saja, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, Bapak Ibu, maka keislaman kita masih di bawah standar. Karena standar muslim yang terbaik itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga dia mengalahkan kedudukan sholat tahajud, kedudukan puasa, kedudukan baca Quran, hafal Quran, Bapak Ibu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 95, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama kedudukan orang yang hanya duduk-duduk saja di antara orang beriman dengan orang yang berjihad di jalan Allah menggunakan harta mereka dan jiwa mereka. Enggak sama. Kita kalau duduk, Pak, ngaji, baca Quran, itu enggak sama kedudukan kita dengan orang yang berjuang, berjihad, jemaah rahimakumullah, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu, ya. Ini menunjukkan kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ambillah kemuliaan ini sesuai kemampuan kita masing-masing, ya. Kalau kita bisa menegur orang karena dia melakukan kemungkaran, tegur, jemaah rahimakumullah. Pak, mohon maaf tadi panjenengan sholatnya salah.
Itu namanya menegur, mencegah kemungkaran. Kalau kita bisa mengajak orang berbuat kebaikan, ya, ajaklah jemaah rahimakumullah. Ya kan? Urusan orang itu ikut atau tidak belakangan. Yang penting kita melaksanakan kemuliaan ini agar kita termasuk khaira ummah, sebaik-baiknya umat, Bapak Ibu. Kemudian Allah berfirman, "Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum." Seandainya ahlul kitab itu beriman, maka itu lebih baik bagi mereka. Tetapi meskipun mereka beriman, Bapak Ibu, ya kan? Maka mereka tetap tidak bisa menjadi umat terbaik kecuali mereka juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi beriman saja, kata Allah, bagi ahlul kitab, bagi Yahudi, bagi Nasrani, itu sudah lebih baik bagi mereka. Apa yang dimaksud dengan lebih baik ini, Bapak Ibu? Nah, yang pertama kata ulama, lebih baik itu lebih diringankan beban agamanya. Ternyata beban agama orang Yahudi dan Nasrani itu lebih berat dibandingkan umat Islam. Jemaah rahimakumullah. Nah, dalam beberapa contoh misalnya kan, tayamum, Bapak Ibu. Umat Yahudi, Nasrani apabila tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka mereka tidak bisa tayamum. Artinya apa? Mereka tidak sholat, tetapi nanti setelah mendapatkan air, dia wajib mengqadha sholatnya. Bayangkan kalau nggak ada air 1 bulan, berarti selama 1 bulan diqadha sholatnya. Sedangkan umat Islam kalau tidak ada air, maka boleh diganti dengan tayamum. Kemudian yang kedua, contoh lain adalah najis. Najis dalam ajaran Bani Israel, jemaah rahimakumullah, itu kalau sudah najis ya sudah tetap selamanya najis, tidak bisa dibersihkan. Misalnya pakaian kena najis, ya sudah pakaian itu dihukumi najis terusnya, nggak bisa dibersihkan dengan air, nggak bisa dibersihkan dengan debu, Bapak Ibu. Sehingga pakaian itu dibuang, atau kalau enggak bagian yang terkena najis itu digunting. Sedangkan dalam Islam najis itu, jemaah rahimakumullah, pakaian yang terkena najis masih bisa disucikan, ya, masih bisa disucikan. Dan cara mensucikannya terserah, bisa menggunakan air atau bisa menggunakan angin atau bisa menggunakan tanah. Yang penting sifat najisnya hilang. Apa sifat najis itu? Baunya, warnanya, sama rasanya. Untuk rasa ini nggak usah dicicipi, Bapak Ibu. Pokok warna dan baunya hilang itu insya Allah rasanya juga akan hilang. Jemaah rahimakumullah. Baik. Kemudian contoh lagi adalah sholat. Bani Israel itu beban sholatnya lebih banyak. Kalau ngikuti ajaran Nabi Musa, berapa sholatnya? 50 waktu. Sedangkan kita hanya 5 waktu. Jemaah rahimakumullah. Kemudian hari Sabtu, hari besar mereka itu, mereka nggak boleh kerja. Sedangkan hari besar umat Islam hari Jumat masih boleh bekerja, asalkan sholat Jumat bagi laki-laki. Ya, jadi lebih baik di sini, lebih ringan beban agamanya. Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, ya, mendapatkan pahala 2 kali lipat. Kata Nabi, setiap orang dari ahlul kitab itu yang beriman kepada nabinya, lalu dia beriman kepada aku juga, maka baginya 2 pahala. Subhanallah. Kalau kita hanya dapat 1 pahala, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, jemaah rahimakumullah, lebih baik di sini ada yang mengartikan lebih baik daripada kufur atau kafir. Ya, lebih baik daripada kufur atau kafir, Bapak Ibu. Kemudian Allah mengatakan, walaupun Allah sudah menjanjikan bahwa ahlul kitab itu kalau beriman itu jauh lebih baik bagi mereka, ternyata yang beriman tetap sedikit di antara mereka. Justru yang banyak mereka dalam keadaan fasik, ya. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Di antara mereka al-mu'minun ada yang beriman. Wa aktsaruhumul fasikun, dan kebanyakan di antara mereka fasik. Fasik diartikan kafir, jemaah rahimakumullah. Siapa di antara orang Yahudi yang beriman? Ada yang tahu nggak di antara panjenengan? Namanya Abdullah bin Salam, Bapak Ibu. Ini tokoh Yahudi yang beriman dan menjadi sahabat Nabi SAW.
Siapa lagi? Istri Nabi. Namanya Sofiyah bin Huyai. Jamaah, Sofiyah ini orang Yahudi ya. Beriman, dinikahi oleh Nabi kemudian beriman. Itulah dalil bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab dengan harapan wanita ahlul kitab itu ikut suaminya. Tapi kan sekarang kebalik, setelah menikah malah ikut istrinya, Bapak Ibu ya. Kemudian jamaah Nukrullah yang ketiga ada orang Yahudi itu namanya Ka'ab al-Ahbar. Ini juga orang Yahudi yang beriman. Sedikit sekali yang beriman di masa Nabi di antara orang Yahudi, Bapak Ibu. Kemudian orang Nasrani yang beriman yang masyhur ceritanya adalah yaitu Raja An-Najasyi. Beliau beriman ketika beliau wafat, Nabi mengumumkan kepada para sahabatnya, kemudian Nabi mengajak para sahabatnya untuk sholat gaib. Itu dalil bahwa sholat gaib disyariatkan untuk jenazah yang meninggal di tempat atau di wilayah di mana tidak ada orang yang mensolatkan dia. Tapi kalau di wilayah itu banyak orang yang mensolatkan dia, maka tidak disyariatkan atau tidak dianjurkan untuk sholat gaib. Jamaah rahimakumullah ya. Kemudian ayat 111. La yadurrukum illa adha. La yadurrukum. Mereka tidak akan membahayakan kalian wahai kaum muslimin. Mereka yang dimaksud adalah orang Yahudi ahlul kitab. La yadurrukum, mereka tidak akan pernah dapat membahayakan kalian. Di sini Allah menggunakan kata lan. Lan ini maknanya sampai kapanpun orang Yahudi itu, Bapak Ibu, tidak akan dapat menimpakan atau membuat bahaya terhadap kaum muslimin. Illa adza, kecuali kata Allah adza. Adza itu keburukan yang kecil. Kecuali hanya keburukan yang kecil. Jamaah rahimakumullah. Nah, ulama dalam hal ini mengkaji ya, apakah ini hanya berlaku di masa Nabi atau sampai sekarang? Jemaah rahimakumullah, kaum muslimin itu tidak dapat dibuat bahaya atau dalam bahaya atau disakiti atau dizolimi oleh orang Yahudi. Kalau faktanya sekarang kaum muslimin ada nggak yang disakiti kemudian dizolimi oleh orang Yahudi? Ada, jemaah rahimakumullah. Sehingga kata ulama ayat ini berlaku untuk sahabat Nabi. Ya. Sebagian mereka mengatakan tidak khusus untuk mereka, tapi semua orang muslim yang berpegang teguh kepada tali Allah dan mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka orang Yahudi tidak akan dapat membahayakan mereka. Ya, orang Yahudi tidak akan dapat membuat mereka celaka. Bapak Ibu. Tapi kenyataan kaum muslimin sekarang ini kan banyak yang berpecah belah, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sehingga mereka diperlakukan buruk oleh orang Yahudi. Illa adza, kecuali adza. Adza ini keburukan yang kecil. Biasanya dalam Al-Qur'an adza digunakan perkataan yang menyakitkan hati. Misalnya tentang sedekah, Bapak Ibu. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang baik itu lebih utama daripada sedekah namun diiringi dengan adza. Adza itu perkataan yang menyakitkan hati. Jemaah Allah, jangan ngasih tapi nyakitin hati orang yang diberi. Nah, ini kamu kemarin sudah datang lagi, ini besok nggak usah datang, kan begitu. Itu ngasih tapi menyakitkan hati. Nah, lebih baik ucapan yang menyenangkan daripada bersedekah namun menyakitkan hati. Jemaah Allah. Jadi adza di sini adalah kata ulama keburukan kecil yang timbul dari lisan, Bapak Ibu. Nah, sehingga ulama mengatakan bahwa orang Yahudi itu beraninya hanya ucapan saja. Kalau di masa Nabi mereka hanya mengatakan bahwa Islam itu tidak konsisten karena kiblatnya berubah. Kemudian yang kedua mereka
merubah salam dari assalamualaikum jadi assalamualaikum. Mereka mengatakan bahwa orang-orang Islam itu orang yang bodoh. Jadi mereka hanya berani di ucapan saja. Jemaahullah. Mereka tidak sampai dapat menyakiti kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Tidak. Allah sudah mengatakan la yadurrukum illa adza. Kemudian Allah menyebutkan wa iyuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Dan seandainya mereka memerangi kalian wahai Muhammad, yuwallukumul adbar, niscaya mereka akan berbalik arah ke belakang. Thumma la yunsarun, kemudian mereka tidak ditolong, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Ini Allah menyebutkan karakternya orang Yahudi yang penakut, Bapak Ibu. Jadi seandainya mereka terpaksa berperang itu di medan perang, sebelum berperang mereka akan mundur ke belakang. Jemaah rahimahullah. Dan banyak kisah menyebutkan bahwa orang Yahudi itu menyerah. Misalnya peristiwa Bani Quraidah, peristiwa perang Bani Nadir. Peristiwa perang Bani Nadir Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr, Bapak Ibu. Kaum muslimin mengepung mereka selama 10 hari, lalu setelah itu mereka ketakutan karena kaum muslimin menebang pohon kurma kemudian membakar pohon kurma mereka. Itu sumber penghasilan mereka di Madinah, Bapak Ibu. Setelah itu mereka ketakutan, lalu mereka menyerah dan meninggalkan kota Madinah. Ada lagi kasus Bani Quraidah. Jemaah rahimakumullah. Ya. Bani Quraidah ini sama, dikepung oleh Nabi, ya kan, dengan para sahabatnya, tapi sebelum terjadi peperangan mereka sudah menyerah terlebih dahulu dan mereka meninggalkan kota Madinah. Jadi orang Yahudi itu memang dari dulu, sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka terkenal dengan karakternya pengecut. Bahkan ketika Allah menyuruh mereka berperang dengan orang-orang zalim yang ada di Palestina, mereka berkata kepada Nabi Musa, idhaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu untuk berperang dengan mereka. Kami duduk di sini saja. Jadi Nabi Musa disuruh menghadapinya sendiri bersama Allah SWT, Bapak Ibu. Kan kurang ajar begitu. Beda dengan sahabat Nabi kan. Orang Islam itu ketika perang Badar, Bapak Ibu, di mana mereka terjebak, ya kan. Awalnya ingin mencegat tapi ternyata Allah takdirkan harus berperang. Nabi mengumpulkan para sahabatnya yang jumlahnya 313. Kata Nabi, kalau kalian ingin pulang silahkan pulang, karena kalian berangkat bukan untuk perang, tapi kalau kalian ingin ikut bersama aku, insya Allah Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kami tidak mungkin mengucapkan seperti apa yang diucapkan Bani Israel kepada Musa. Kami akan pergi bersama engkau untuk memerangi mereka. Subhanallah, Bapak Ibu. Kemudian jamaah rahimakumullah, thumma la yunsarun, kemudian mereka tidak ditolong oleh Allah. Jadi dua alasan kenapa orang Yahudi itu tidak pernah menang dalam peperangan, Bapak Ibu. Yang pertama karena mereka penakut, yang kedua karena mereka tidak yakin ditolong oleh Allah. Mereka nggak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang beriman. Orang beriman itu berani, ya kan? Kemudian yang kedua yakin dengan pertolongan Allah. Maka orang beriman di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman khalifah, kebanyakan menang dalam peperangan. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu. Duribat, ditimpakan kepada mereka, az-zillatu, kehinaan. Mereka di sini orang Yahudi. Dimanapun orang Yahudi itu berada, kata Allah, mereka akan selalu ditimpa oleh kehinaan dan kekalahan. Di Madinah mereka dihina, terhina, Bapak Ibu, terusir dari Madinah. Kemudian mereka pindah ke Khaybar. Di Khaybar pada zaman Umar diusir lagi mereka, sampai terakhir mereka diusir dari tanah Arab. Jamaah rahimakumullah, ya. Di zaman Umar bin Khattab mereka diusir dari tanah Arab. Jadi sehingga Allah mengatakan itu benarnya firman Allah,
bahwa di mana mereka berada, mereka selalu ditimpa kehinaan, kekalahan dan kerendahan. Jemaah rahimakumullah. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali mereka berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu agama Allah, agama Islam, wa hablim minan nas, dan berpegang teguh kepada tali manusia. Apa yang dimaksud dengan tali manusia dalam ayat ini, kata ulama, adalah perjanjian. Jadi kalau orang itu memegang perjanjian, hidupnya aman atau tidak? Aman. Kenapa orang Yahudi itu menjadi tidak aman kemudian dia terusir dari kota Madinah? Karena mereka melanggar perjanjian piagam Madinah, Bapak Ibu. Itulah Allah mengatakan, kecuali mereka berpegang teguh kepada tali Allah dan tali manusia, perjanjian manusia, niscaya mereka tidak akan ditimpa kehinaan. Nah, sehingga dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa jika kita ingin hidup kita ini tidak dihinakan, dimanapun kita berada, kita dimuliakan, kita kita dihormati, Bapak Ibu. Dua ini harus kita pegang, hablum minallah dan hablum minan nas. Jamaah rahimakumullah. Ya, pegang erat-erat tali Allah, yaitu agama Islam, Al-Qur'an, dan pegang erat-erat hablum minan nas, ya, tali manusia. Sebenarnya orang itu bisa menyambung hubungan dengan manusia yang kuat apabila hubungan dengan Allah juga kuat. Sebagian ulama mengatakan, orang itu kalau hubungan dengan manusianya kurang bagus, biasanya itu efek dari hubungan dengan Allah yang kurang bagus. Allah buat hati orang tidak suka kepada dia. Jemaah rahimakumullah, ya. Wa ba'u bi ghadabim minallah, dan mereka orang Yahudi itu kembali membawa ghadabim minallah, murka Allah. Maksudnya mereka mati, Bapak Ibu. Mereka mati kelak membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Wa duribat alaihimul maskanah, dan ditimpakan kepada mereka al-maskanah, kesengsaraan. Apa bedanya dengan adzillah? Adzillah itu kehinaan, kerendahan. Kalau al-maskanah ini sengsara, dia pengen kaya tapi nggak bisa. Akhirnya dia miskin, sengsara dengan kemiskinan itu. Itu namanya al-maskanah, Bapak Ibu. Orang Yahudi itu ingin menguasai tapi mereka tidak bisa. Ya karena mereka pengecut, penakut, kemudian mereka tidak berpegang teguh kepada tali Allah dan tali manusia. Jemaah rahimakumullah. Akhirnya mereka hidup sengsara. Wa duribat alaihimul maskanah. Jemaah rahimakumullah. Panjenengan kalau ingin baca tentang orang Yahudi, bagaimana kesengsaraan mereka, yaitu baca surah Al-Hasyr, Bapak Ibu. Ketika mereka diusir dari kota Madinah, mereka membawa kayu rumah mereka untuk dibangunkan lagi rumah yang baru di Khaybar, dan mereka makan seadanya, kemudian tinggal di rumah yang kecil di Khaybar. Jemaah rahimakumullah, Allah betul-betul menimpakan kesengsaraan kepada mereka. Ya, di sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa salah satu sebab orang itu sengsara hidupnya, dibuat sengsara hidupnya oleh Allah, karena dia tidak berpegang teguh kepada ajaran Allah dan tidak bagus hubungannya dengan manusia. Jemaah rahimakumullah. Kemudian dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, itu karena sesungguhnya mereka mengingkari ayat-ayat Allah, wa yaqtulunal anbiya, dan karena mereka membunuh para nabi bi ghairi haqq, tanpa alasan yang benar. Banyak sekali para nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi, Bapak Ibu. Dalam kitab sejarah disebutkan ada namanya Nabi Zakaria, dibunuh juga oleh mereka. Kemudian yang kedua, Nabi Yesaya, jamaah rahimakumullah. Nabi Yeremia. Ini nama nabi tapi mungkin bukan rasul, Bapak Ibu. Atau juga rasul tapi tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ini nabi-nabi Bani Israel yang dibunuh oleh orang Yahudi. Jemaah rahimakumullah. Karena karakter orang Yahudi itu memang begitu. Kalau nggak cocok dengan mereka, siapapun itu akan dibunuh oleh mereka. Ya. Makanya mereka ditimpa kehinaan dan kesengsaraan.
Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu karena mereka durhaka dan karena mereka melampaui batas. Jemaah rahimakumullah. Maka sifat-sifat Yahudi ini harus kita tinggalkan agar kita tidak dihinakan oleh Allah. Apa sifat mereka yang pertama tadi? Penakut. Yang kedua, tidak yakin akan pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga, mereka tidak berpegang teguh kepada tali Allah dan tidak memegang janji dengan manusia. Ya, kemudian mereka juga senantiasa kufur, lalu membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan. Kemudian yang terakhir, mereka durhaka dan melampaui batas. Jemaah rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.